Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini kami akan membahas tentang PPh pasal 21 dan pasal 26. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Feber Novita Lase. Selanjutnya ada teman saya, Fakwalia, Eca Sofia, Saifina Ika, dan Ibu Tuhulan. Langsung saja dalam minggu ini kita akan membahas penjelasan benefit, PPh 21 ditanggung karyawan yang telah dibahas oleh kelompok pertama tadi, dan kelompok kami akan membahas tentang PPh 21 ditanggung pemberi kerja dan PPh 21 yang merupakan tunjangan pajak. PPh 21 sendiri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, membayar dan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, selanjutnya PPh 21 ditanggung pemberi kerja. PPh 21 ditanggung pemberi kerja ini metode pemotongannya itu sering disebut sebagai metode net. Nah, dalam hal pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor per 31/PC/2002 meliputi 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan. Yang kedua, cabang perwakilan. Yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan di hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang kelima, ada penyelenggara kegiatan. Nah, metode pemotongan PPh pasal 21 kali ini lazimnya disebut sebagai metode net. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fakwalia Agustia dengan NIM 826. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, contoh menghitung PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja. Abdul adalah seorang pegawai dari PT Modern dengan status TK atau 0. Dia menerima gaji sebesar 8 juta rupiah sebulan, dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Perhitungan. Gaji sebulan Abdul sebesar 8 juta. Nah, kita masuk ke pengurangannya. Di sini ada biaya jabatan sebesar 400.000. Nah, 400.000 ini dari 5% dikalikan 8 juta. Dan hasilnya 7.600.000 itu disebut dengan penghasilan neto sebulan. Lalu kita masuk ke penghasilan neto setahun. 12 dikalikan 7.600.000 dan hasilnya 91.200.000. Selanjutnya, PTK atau 0, BPOP sebesar 54 juta. 91.200.000 dikurangkan dengan 54 juta, hasilnya 37.200.000, yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Lalu tarif PPh 21 setahun. 5% dikalikan 37.200, hasilnya 1.860.000 per tahun. Lalu PPh 21 per bulan. 1.860.000 dibagi 12, hasilnya 155.000 per bulan. Jadi PPh pasal 21 sebesar 155.000 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Sehingga Abdul menerima take home pay sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya PPh pasal 21 yang merupakan
tunjangan pajak atau bisa disebut dengan gross up, yaitu suatu metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Pada prinsipnya, gross up adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Karena besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dimasukkan sebagai penghasilan yang tercantum dalam SPT PPh pasal 21, maka atas seluruh tunjangan pajaknya dapat dibiayakan atau deductible. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Echa Sylvia Nurfadila, NIM 2018-310-917. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang metode gross up. Nah, metode gross up ini, dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara gross up, di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan. Nah, konsepnya sebenarnya itu sama seperti metode net tadi, di mana perusahaan ingin meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga karyawan menerima take home pay secara penuh. Tetapi caranya yang berbeda. Kalau di metode net tadi, perusahaan langsung membayarkan PPh 21-nya. Nah, pada metode gross up ini, dinaikkan dulu penghasilan karyawannya setara dengan beban pajaknya, sehingga nanti ujung-ujungnya karyawan akan tetap menerima take home pay secara penuh. Next. Nah, bagaimana cara menghitung tunjangan pajak yang diberikan perusahaan untuk karyawan? Karena kan kita tahu sendiri kan ya, gaji setiap karyawan itu berbeda, dan tunjangan pun berbeda, sehingga menghitung iuran pun berbeda, ditambah lagi adanya PTKP, di mana setiap PTKP setiap orang itu berbeda-beda, ada yang belum menikah, ada yang udah menikah, dan ada yang menikah punya anak 1, anak 2, anak 3, dan seterusnya. Nah, itulah yang mengakibatkan PPh pasal 21-nya berbeda, seperti yang sudah kita pelajari dulu pada mata kuliah perpajakan. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, nah pada slide ini terdapat rumus untuk menghitung gross up. Nah, ini pada sebelah kiri ini kriterianya. Nah, yang sebelah kanan itu rumusnya. Nah, pada sebelah kiri yang kriteria ini yang nantinya akan mempengaruhi. Nah, dari PKP itulah akan dihitung berapa tunjangan PPh 21-nya. Misal PKP-nya itu 47 juta. Nah, 47 juta ini masuk ke lapisan berapa? Nah, masuk ke lapisan ke-1, yaitu lapisan ke-1 itu 0 sampai 47.500.000. Yang berarti 47 juta ini masuk pada lapisan ke-1. Jadi rumusnya adalah PKP setahun tadi atau 47 juta seperti yang saya contohkan tadi dikurangi 0 dikali 5 dibagi 95 ditambah 0. Nah, itu untuk lapisan ke-1. Nah, begitupun seterusnya, misal PKP-nya 180 juta. Nah, dilihat dari 4 kriteria ini yang di sebelah kiri, ini 180 juta itu masuk pada lapisan keberapa? Nah, 180 juta ini masuk pada lapisan, ternyata masuk pada lapisan kedua. Nah, rumus yang digunakan pun adalah lapisan kedua. Yang bagaimana perhitungannya yaitu PKP setahun atau 180 juta tadi dikurangi 47.500.000 dikali 15 dibagi 85 ditambah 2.500.000. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk mencari rumus yang digunakan untuk seterusnya. Next. Nah, ini ada contoh menghitung PPh 21 ditunjang pemberi kerja. Abdul adalah seorang pegawai dari PT Modern dengan status TK _0 atau tidak kawin, tidak ada tunjangan, tidak ada tanggungan. Dia menerima gaji 8 juta sebulan dan PPh ditunjang oleh pemberi kerja. Nah, sebelum mengerjakan kita tuh harus mengetahui tarif untuk TK 0 itu berapa.
Jadi untuk perhitungannya nanti dapat diketahui. Nah, untuk perhitungannya ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syevina Ika Listiadi dengan NIM 2018-310919. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya rekan saya membahas tentang contoh menghitung PPh 21 ditunjang oleh pemberi kerja. Nah, di situ ada contoh soal bahwasanya Abdul ini seorang pegawai dari PT Modern dengan status tidak menikah dan tidak memiliki tunjangan. Dia menerima gaji 8 juta. Nah, PPh yang ditunjang oleh perusahaan berapa dan take home pay-nya berapa kayak gitu kan. Nah, boleh di next. Nah, dalam menghitung pada metode ini, metode gross up ini menggunakan dua langkah. Yang pertama, menghitung dulu tunjangan pajaknya berapa untuk kemudian ditambahkan atau dinaikkan dalam penerimaan gaji karyawan. Kemudian yang kedua, menghitung tarif PPh 21 yang diterima oleh karyawan. Yang pertama, kita harus menghitung dulu tunjangan pajaknya. Untuk menghitung tunjangan pajak, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ada rumus-rumus tertentu tergantung pada penghasilan kena pajak masing-masing karyawan, di mana masing-masing karyawan kan memiliki gaji yang berbeda-beda, maka tunjangan PPh atau rumus tunjangannya pun juga berbeda. Karena si Abdul ini tadi gajinya 8 juta, maka masuk dalam rumus yang pertama. Sebelumnya kita harus menghitung dulu nih. Kan pertama tadi gaji sebulannya sudah diketahui 8 juta. Terus biaya jabatannya 5% dari 8 juta adalah 400.000. Kemudian biaya jabatan ini sebagai pengurang gaji karyawan, sehingga penghasilan itu sebulan bisa mencapai 7.600.000. Nah, karena ini penghasilan itu sebulan, maka harus dikalikan 12 untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Penghasilan sebulan 7.600.000, kemudian dikali dengan 12, ketemu penghasilan itu setahun, yaitu 91.200.000. Karena Abdul ini merupakan karyawan yang tidak memiliki tunjangan, yang tidak memiliki tanggungan maksud saya, dan belum menikah, maka hanya dipotong BPOP sebesar 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya dia dalam 1 tahun mencapai 37.200.000. Karena tadi gaji Abdul ini 8 juta dan masuk rumus yang pertama, maka dimasukkan nih rumusnya, rumus tunjangan PPh 21-nya. Yang pertama ada rumusnya yaitu PKP setahun dikurangi 0 dikali 5 per 95 ditambah 0. Nah, PKP setahunnya kan sudah ketemu tadi, Rp37.200.000. Kemudian dikurangi 0, dikali 5 per 95. Ketemu PPh 21 dalam setahunnya, yaitu 1.957.894,74. Nah, ini harus dibagi 12 untuk kita tahu berapa PPh 21 per bulannya, yaitu ketemu Rp160.157,90 dalam sebulan. Nah, hasil ini bisa ditambahkan dalam gaji yang diterima oleh Abdul tadi. Boleh di next? Nah, gaji sebulannya tadi kan 8 juta tuh. Terus kita sudah menghitung tunjangan PPh 21-nya berapa, dan tadi ketemu sebesar 163.000 maksud saya 163.157,90 rupiah. Nah, ini sebagai penambah gaji, sehingga penghasilan bruto yang diterima oleh Abdul dalam sebulan adalah 8.163.157,90 rupiah. Nah, karena sudah menghitung tunjangan pajak, selanjutnya kita harus menghitung tarif PPh 21 yang dikenakan. Seperti biasa, yang pertama, setelah kita mengetahui penghasilan bruto karyawan, kita harus menghitung biaya jabatannya berapa. Biaya jabatannya 5 juta dari 8 juta atau 8 juta. Kenapa kok nggak pakai yang 8 juta 163 sekian? Karena 163 sekian itu tadi merupakan penambahan
tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap karyawannya. Nah, jadi kalau kita ngitung biaya jabatannya berapa, biaya jabatannya tetap menggunakan yang 8 juta itu tadi. 8 juta dari 5% adalah 400.000, ini sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga penghasilan itu sebulan Abdul bisa mencapai 7.763.157,90 rupiah. Selanjutnya, penghasilan neto sebulan ini kita harus kalikan 12 agar menjadi dapat menghitung PPh 21-nya, karena PPh 21 kan dihitung per tahun. Nah, 7.763.157,90 rupiah ini dikali 12, maka hasilnya adalah 93.157.894,80. Karena Abdul ini merupakan pegawai yang tidak memiliki tanggungan dan belum menikah, maka hanya dikurangi 54 juta sebagai pengurang WPUP-nya, sehingga penghasilan kena pajak Abdul dalam setahun mencapai 39.154.890 rupiah. Nah, kemudian kita harus menghitung tarif PPh 21-nya. Tarif PPh 21 dalam setahun. Yang pertama adalah 5%, karena ini masih di bawah 50 juta, maka dikalinya hanya dengan 5%. PPh pasal 21 dalam setahun mencapai 1.957.894,74 rupiah dalam setahun. Nah, terus berapa sih penghasilan per bulannya? Nah, angka ini bisa dibagi dengan 12 untuk mengetahui berapa PPh 21 per bulan. Ya, di situ ketemu sebesar 163.157,90 rupiah per bulan. Nah, dengan hasil ini maka yang diberikan oleh perusahaan kan 8.163.000 sebesar 163.157,90 rupiah per bulan. Maka take home pay atau gaji yang dibawa oleh Abdul, gaji yang diterima oleh Abdul ini tetap sebesar 8 juta. Karena apa? Karena tadi ada kenaikan dari tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada menurut pasal 8 Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16/PJ/2016, pajak yang ditanggung pemberi kerja termasuk penerimaan dalam bentuk kenikmatan dan bukan merupakan penghasilan karyawan, sehingga tidak dipotong pajak. Sedangkan dalam metode gross up tadi, perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar pajak yang dipotong. Tunjangan pajak ini termasuk penghasilan atau objek PPh 21, sehingga ditambahkan ke dalam gaji bruto dan dikenai potongan pajak, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Wulan Saswati Dewi dengan NIM 2018-310928. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai perlakuan pengenaan PPh pasal 21 dari sisi karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Di sini pada pengenaan PPh pasal 21 itu ada 3. Yang pertama adalah PPh pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan oleh pemberi kerja, itu non-deductible, kemudian karyawannya itu non-taxable, di mana dalam metode ini itu PPh pasal 21 karyawan yang terutang akan ditanggung oleh karyawan sendiri melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Dengan demikian, pemotongan PPh pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan. Kemudian pada PPh pasal 21 ditanggung perusahaan, si pemberi kerja itu metodenya itu non-deductible dan untuk karyawan non-taxable, di mana akan ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Bagi karyawan, metode ini tentu menguntungkan karena perusahaan yang menanggung PPh pasal 21. Namun, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, harus dilakukan koreksi fiskal atas biaya tersebut.
Kemudian yang ketiga ada PPh pasal 21 ditunjang perusahaan. Ini untuk pemberi kerjanya adalah deductible, kemudian untuk karyawannya adalah taxable. Di mana karyawan tidak membayar PPh pasal 21 yang terutang, tetapi PPh pasal 21 tersebut ditunjang oleh perusahaan. Tunjangan PPh pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan atau taxable income yang harus dimasukkan ke dalam unsur perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau deductible dari penghasilan kena pajak. Next. Nah, selanjutnya itu jika metode gross memberikan gaji bruto dengan pajak ditanggung karyawan dan metode net memberikan gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan, maka metode gross up sedikit lebih rumit dengan perhitungan tunjangan pajak di depan. Next. Di sini saya misalkan karyawan dijanjikan gaji sebesar 8 juta. Dalam metode gross ini karyawan menerima gaji yang tidak 8 juta, yaitu 7.845.000 dikarenakan dipotong PPh 21 sebesar 155.000. Kemudian pada metode net, karyawan menerima gaji full sebesar 8 juta karena PPh 21 sebesar 155.000 itu ditanggung oleh perusahaan. Kemudian the gross up itu karyawan menerima gaji 8.163.157.90 rupiah karena dipotong PPh 21 sebesar 163.157.90 rupiah. Dengan kata lain, maka karyawan juga menerima gaji yang sama sebesar 8 juta. Itu kalau dari ketiga metode tersebut, metode gross up lah yang lebih adil karena perusahaan yang menetapkan ini memperlakukan karyawannya sebagai mitra perusahaan. Dengan metode gross up itu tampak beban PPh pasal 21 yang disetor lebih besar dibandingkan metode lainnya. Namun sebagai perencana pajak pasti akan mengetahui bahwa ada nilai lebih bagi karyawan atau take home pay dan PPh badan. Di gross up bukan hanya berlaku pada perhitungan tunjangan saja, namun sering dipakai oleh perencanaan pajak dalam suatu objek pajak, yaitu apabila mitra bisnisnya menghindar dalam pembayaran pajak, sementara setiap badan hukum diwajibkan untuk melakukan pemotongan suatu objek tertentu, di mana metode gross up merupakan metode yang dapat menghemat PPh badan bagi perusahaan non-final. Walaupun terlihat seperti pemborosan, namun hal tersebut akan menghemat pajak di akhir karena tunjangan pajak merupakan deductible expense. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wes. Sudah. Sampai aku lali rek. Ya. Nanti sing gross up iku, Vin. Potongan. Potong je. Vina. Potong kayak penampakan, Put. Apa Sing gross up apa ono sing salah omong kok potong ya? Tak aku sing motong. orang? Ya wis cak kirim nang aku tuh. Potongno tak kirim Vina. Kamu potong, kamu kirim sendiri ke Novi. Oh iya. Dadah. Dadah semua. Dadah. Assalamualaikum. Vin, on cam dulu. Pasti teh foto. Ora, penonton ae. Tawangan aku tak kayak penampakan iki lho. Ya. Tambah senam. Enggak teh aerobik ta. Ya wes. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bisa ngono iki. Abang Jack.